Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Vando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Jadi Indonesia negara terpadat keempat di dunia, di mana dengan total jumlah populasi hampir dengan 280 juta jiwa, harusnya menjadi pangsa pasar yang sangat besar buat menjual apa saja di luar makanan. Cuman kalau kita bicara makanan, kan bisnis yang tak kenal krisis. Orang krisis pun tetap harus makan, kena COVID pun harus makan, gitu ya ceritanya. Jadi asumsi kalau penduduk 274 juta, 1% aja yang makan produknya kita. Itu ada 2.740.000 orang yang makan tempat kita. Dengan asumsi jual 20.000 punya, kalau saya bicara di sini mie gacoan gitu ya. Itu satu cabang, dia punya berapa cabang ya, dengan asumsi 1%. Jadi 2,7 juta jiwa makan di apa tadi mie gacoan, itu omsetnya 54,8 miliar per tahun. Jadi tentunya sangat luar biasa. Ini dengan asumsi setahun cuma makan sekali, bukan sebulan makan sekali. Bayangin kalau seandainya 2,74 juta orang itu makan setiap bulan satu kali. Berarti 54 miliar kali 12 bulan. Mungkin kita nggak terlalu pede dengan 1%. Ya katakanlah 0,1%. Jadi semakin kecil target pasarnya kita bisa main dengan harga yang lebih mahal. Ya, nah, kalau 0,01% hingga lagi 30.000, mungkin bukan 40.000 paksa pasarnya. Kita udah targetin yang minimal belanjanya katakanlah 100.000. Kalau 40.000 itu 1 miliar per tahun. Kemudian kalau 2.740, 1,6 miliar per tahun. Kalau kali 50.000, ya itu hitungannya. Nah, hitung-hitungan ini membuat pengusaha kuliner menganggap, wah kalau gitu usaha kuliner aja lah gampang cari duitnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau diasumsikan uh, untung 500 juta, omsetnya 500 juta, kali 25% sampai dengan 30% itu biasanya untuk marginnya restoran. 150 juta sebulan. Ah, udah deh, resign aja deh, bikin tempat makan aja deh gitu kan ceritanya. Tapi pertanyaannya kenapa lebih banyak yang tutup dibanding yang bertahan? Dari 50 atau dari 100 kuliner yang buka tahun ini 2025, 2030 sisanya tinggal 20%. Dan 20%-nya lagi itu sisanya akan bertahan 5 tahun berikutnya, sisa tinggal 4. Karena 20%, 20%. Jadi hanya akan ada 4 kuliner yang bisa bertahan lebih dari 10 tahun. Ya. Jadi apa sih rahasianya? Eh, karena banyak yang nggak buka kamera, saya ngobrolnya sama Sisi aja ya, biar yang lain dengerin. Sisi, pertanyaannya gini, kalau orang mau buka restoran, biasanya yang kepikiran sama mereka, itu yang pertama cari tempat, kemudian bikin menu, kemudian kontak satu mesin untuk isi dapurnya, kemudian siapin karyawannya, kemudian siapin bahan bakunya, kemudian siapin modal kerjanya. Nah, ada satu hal yang kebanyakan dari pengusaha kuliner lupa lakukan adalah mereka lupa ini ya sebenarnya renovasi udah, menu udah, equipment udah, tim udah, bahan baku udah, modal kerja udah. Yang mereka lupa apa sih kira-kira? Tebakan Sisi apa sih? Hmm, manajemen cash flow-nya mungkin ya, Pak? Enggak, bukan. Pak. Yang ketinggalan Hmm, adalah jeng-jeng marketing. oh, Jadi marketing mereka budget. menganggap marketing itu nanti sambil jalan aja, which is menurut saya, kalau Anda buka kuliner, katakanlah restoran rumah makan, marketing budgetnya nggak disertain, itu sama kayak buka restoran, kompornya belinya belakangan deh. Atau nggak meja makan nanti aja deh kalau udah rame gitu. Nggak bisa, marketing budget itu part dari kuliner itu sendiri. Nah, coba bayangin kalau nggak ada marketing yang baik, 3 bulan pertama sepi, otomatis kan bayar gajinya pada gaji buta tuh. Terus kalau udah gaji buta 3 bulan, bulan keempat makin sepi lagi, nombok terus buat bayar
bahan baku yang sudah expired, gaji karyawan yang nggak ada uang masuk gitu loh. Jadi daripada Anda menyiapkan modal kerja buat bayar gaji 6 bulan sampai 1 tahun, kenapa nggak siapin marketing budget untuk 3 bulan door-dooran supaya restorannya rame? Coba bayangin sih kalau seandainya restoran kita di bulan pertama omsetnya 200 juta. Dengan margin 30%, kita otomatis untung 60 juta. Nah, 60 jutanya itu bisa buat bayar gaji bulan depan, bisa buat bahan baku. Terus kalau bulan depan lagi omset 200 juta lagi, jadi intinya adalah owner tidak ngeluarin modal kerja lagi. Ya, jadi kesalahannya adalah justru menyiapkan modal kerja buat bayar gaji, bukan untuk marketing budget. Nah, masalahnya beberapa perusahaan yang saya coach pun, mereka bilang, udah coach, kita udah ada marketingnya, tapi nggak ada budgetnya. Jadi yang kepikiran baru dijalanin. Menganggarinya berapa persen, nggak tahu juga. Nah, ini yang menjadi polemik gitu ya cerita. Waktu saya temenin beberapa klien saya, pada saat kita beresin, itu kita tanam lebih dari 10 strategi pemasaran. Bahkan sampai 24. Sehingga omsetnya bisa meledak gitu loh ceritanya. Kenapa seperti itu? Karena tempat makan udah terlalu banyak. Kenapa saya mesti makan tempat Anda? Kenapa saya mesti kuliner Anda? Nah, kalau Anda nggak pernah ceritain, siapa yang tahu kalau Anda jualan? Sama seperti seorang gadis cantik, dibilangnya kenapa nggak punya pasangan? Ini nggak dikasih keluar sama emaknya, dipingit, dikurung gitu kan ceritanya. Gimana mau punya pasangan kalau nggak pernah ketemu komunitas, nggak pernah jalan-jalan ke mall, nggak pernah tebar pesona ya kira-kira gitu. Jadi sekali lagi harus menyiapkan marketing budget. Ini penyakit nomor satu yang paling besar yang saya ketemukan pada saat saya mengcoach, mendampingi para pengusaha UMKM. Berikutnya, kenapa juga buka tutup? Karena nggak ada autentisitas. Karena cuma ikut-ikutan. Karena kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Kalau mereka jualan pempek laku, kok kita nggak bisa? Dia aja bisa bikin es krim, kok kita enggak, dan seterusnya. Jadi, uh, karena ikut-ikutan, karena pikirnya yang penting lokasi, dan seterusnya, tidak paham rantai pasok, bukan cuma kopi ya. Belum lagi tim inti. Nah, ini juga penyakit berikutnya. Kuliner rata-rata cari tim itu benar-benar menyulap asisten rumah tangga yang tidak punya pendidikan kuliner, tidak punya manner bagaimana cara menyajikan makanan dari kanan, dari kiri, dari depan gitu ya. Tangan tiba-tiba bisa nyebrang silang, ngambil ngambil piring dan seterusnya. Jadi uh, kalau kalau kita bicara bisnis restoran gampang, saya akan bilang bisnis restoran kompleks. Tapi sekompleks-kompleksnya lebih kompleks pabrik. Nah, pabrik mungkin lebih lebar ya, mungkin pangkatnya bisa pangkat 3. Restoran A to Z-nya selesai. Begitu Anda udah menguasai A to Z, harusnya nanti tinggal buka cabang, polanya udah ketemu. Masalahnya Anda belum kuasain A to Z-nya. Anda cuma menganggap bahwa yang penting bisa makanannya enak, selesai. Makanan enak penting nggak? Penting. Dari 1 sampai 10 skalanya, makanan enak itu baru punya bobot ya mungkin sekitar 3. Masih ada 7 yang lain yang harus kita kejar. Jadi sehingga Anda salah belajar, salah belajar, salah belajar. Dan jadi ini juga jadi satu paket bahwa kalau mau berhasil ya jangan takut gagal. Nah, cuman saya pengen memperkecil kegagalannya teman-teman. Karena saya ketemu lebih dari 1.000 perusahaan, polanya itu sama gitu ya. Jadi saya coba berbagi apa sih benang merahnya. Problemnya sekali lagi, kalau mau omsetnya gede, mau mimpinya gede, mau profitnya gede, ya resikonya juga gede. Ya, jadi kalau kita mau yang resikonya kecil, ya omsetnya kecil, mimpinya kecil gitu. Nah, gimana caranya punya omset besar, punya profit besar, punya mimpi besar gitu ya. Ya, jadi kita juga harus punya target yang besar. Eh, ini sedikit pemahaman. Jadi kalau Anda pikir buka restoran sesuai dengan isi kepala Anda, itu isi kepala Anda tuh yang di pas, yang di masa lalu. Kita tahu kalau mau bikin restoran mesti cari tempat lokasi yang benar. Nah, lokasi yang benar tuh kayak gimana? Kalau kita lokasinya pada penduduk yang pola makannya 15.000, 20.000.
Sedangkan kita jual makanannya yang enak yang 40.000. Yang penting kan enak ya, tapi di tempat di mana parkiran mobil tuh nggak bisa berhenti, otomatis motor. Nah sekarang gimana caranya motor datang ke tempat Anda makan 40.000, sedangkan budgetnya dia cuma 15.000, otomatis cuma sekali makan. Itu akhirnya setahun belum tentu sekali datang ke tempat Anda. Hari ini Anda akan belajar banyak hal sehingga Anda tahu apa yang Anda belum tahu sebelumnya. Nah, kenapa? Karena saya pengen ngajak Anda mencari tahu apa yang belum Anda tahu, gitu loh. Anda belum tahu apa yang Anda belum tahu. Nah, jadi ini saya mau kasih tahu Anda, lagi salah satunya adalah budget marketing. Nah, cara nyusun budget marketingnya nanti gimana? Itu kan cerita. Ya, mesti mesti didesain ya, mesti customize karena kuliner tuh beraneka ragam, segmennya beraneka ragam, cara komunikasinya beraneka. Nah, jadi kalau kita bicara uh, good news-nya, saya coba berbagi 8 hal yang saya temukan. 8 resep untuk bikin bisnis kuliner Anda seksi. Ya, kita kupas satu-satu mulai dari food quality. Jadi kalau kita mau bicara makanan enak, itu mesti ngapain? Nah, kemudian pelayanannya mesti kayak gimana? Ambience-nya mesti kayak gimana? Timnya mesti kayak gimana? Keuangan, patokan harga, kemudian konsep marketing, lokasi dan seterusnya. Ini semua satu kesatuan yang nantinya akan ada bobot-bobotnya masing-masing. Di mana food quality tadi saya katakan bobotnya adalah 30. Sisanya ini 10 10 10 10 10. Jadi totalnya 100. Jadi kalau semuanya ini bobot nilainya udah di atas 8, harusnya Anda udah gampang bikin lebih seksi. Tapi kalau makanannya nggak enak, pelayanannya lama, ambiensis wah, udah panas, bau pula, timnya juga pakaiannya pada hitam putih, bajunya juga belum digosok, harganya kemurahan, harganya kemahalan, konsepnya nggak jelas, nggak ada budget marketing, lokasinya hidden gem, selamat udah. Ya, ini udah bahasa saya, ini gadis udah nggak cantik diumpetin sama emaknya, eh, ya dengan segala macam, pokoknya udah hancur lebur gitu, bukannya pergi dandan ke salon, mempercantik diri dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi harus ada usaha untuk bisa berhasil di bisnis kuliner. Nah, ini satu-satu ya. Kalau kita bicara konsep, konsep itu harus memenuhi beberapa syarat ini. Jadi contoh, namanya harus sama dengan nuansa makanannya dong. Jadi kalau kita bicara kesunda-sundaan, misalnya restoran Sunda namanya katakanlah eh, Riung Sunda misalnya. Kan namanya udah Riung Sunda, masa jualannya Chinese food kan nggak masuk akal. Kemudian kalau kita bicara Riung Sunda, orang kan ngebayanginnya makannya di gubuk-gubukan gitu loh, lesehan atau apa namanya tuh saung gitu kan ceritanya. Loh kok ini cuma meja kursi, padat lagi gitu kan ceritanya kayak warteg. Nah itu namanya konsepnya nggak sama, namanya nggak cocok gitu kan. Udah gitu, udah saungan, harganya kok 70.000. Saya pesan ayam goreng cabai hijau, keluarnya kok ayam masak cabai hijau gitu. Ya kan kalau kita bilang ayam goreng cabai hijau kan ayam digoreng digeprek cabai hijau taruh di atas. Loh kok datangnya ayam potong-potong filet dimasak kayak capcay. Nah itu kan berarti kan kacau balau itu ceritanya. Ya udah orang udah makan nggak mungkin balik lagi. Harganya nggak cocok, maksudnya yang kualitas bagus dibikin murah, otomatis restorannya sebentar tutup karena nggak ada untung. Atau kebalikannya, ini kayaknya udah nggak enak, udah dikit terus mahal. Udah gitu tempatnya nggak nyaman. Gitu. Jadi konsep ini harus penting. Jadi pada saat saya datang, saya ngeliat ini pasar-pasarnya siapa, nilai jualnya berapa dan seterusnya. Jadi kalau seandainya namanya juga enggak apa ya, enggak mencerminkan dari konsepnya, ya itu juga harus diganti. Contoh misalnya Sisi. Coba kalau saya tanya Sisi, kita buka buka rumah makan atau kafe di Bilangan Kuningan dekat Plaza Festival. Kafenya bangunnya kira-kira 1 M. Kira-kira namanya udah cocok nih. Times Out Cafe. Oke, kira-kira orang datang nanya bir harusnya ada nggak kalau kita bicara time out? Kuningan, banyak bule.
Harusnya ada ya, Pak? Nah, terus dia bilang, maaf, kafe kami kafe Muslim, jadi tidak jualan Oh, minuman. Lah, kalau kafe Muslim namanya jangan times out dong, gitu. Eh, ya apa ya, yang memang nuansanya Muslim gitu loh. Ya kalau mau, ya ini yang aku bingung gini. Kalau nggak mau jual minuman, papan kuahnya turunin, jangan time out gitu. Apa ya namanya, bau Muslim ya? Eh, Mungkin rumah makan Abah Abah siapa gitu kan ceritanya yang memang keindonesiaan gitu. Jadi sekali lagi kalau kita konsep ini nggak jelas, ya berantakan hidupnya. Jadi sisi saya kalau datang ke satu perusahaan di resto gitu ya rumah makan, kalau konsepnya udah berantakan dan owner yang nggak mau diganti, ya dengan kata lain nggak bisa dibantu tuh udah. Karena sisanya jadi nggak bisa di touch gitu, resepnya nggak bisa di touch, pelanggan nggak mau diganti, segmennya udah salah, ya udah itu udah kacau balau tuh. Ya itu satu. Berikutnya setelah konsep ada yang namanya makanan kualitas. Nah coba kita lihat. Ini pernah lihat nggak logo ini? Sisi. nah, Pak. Nah, Ya apa ini? ya, Coach. Apa sih? Ini logo apa? Makanan apa? Tuh STLR udah 7. ada yang jawab tuh. Nah, Betul. coba bayangin, bayangin kalau kita kasih nama cuma 77, nggak ada STLR-nya. Lebih susah nggak dikenali? Susah, Pak. Bingung saya. Oke, bisa jadi jus 77 ya. Kemudian ini tahu nggak logo apa? Tahu, bakmi GM. Favorit saya, Pak. Ada bakmi depannya. Iya. Oke, bakmi GM. Ada lagi. Nah, ini tahu nggak apa? Ini pasti nggak tahu. Kali ini saya tidak tahu. Nggak tahu kan? Karena ini berdirinya udah lama. Yang terkenal dengan namanya. Oh, gado. Gado. Jadi, jadi kalau Anda jualan makanan nggak ada nama makanan depannya, pasti bikin orang pusing. Ngerti ya? Sampai sini dulu paham nggak dalam membuat sebuah nama gitu loh. Saya ini lagi di restoran, sama restorannya Wok. Wok itu kan Pak Wali gitu kan ceritanya. Ada hubungannya sama makanan. Kalau Wali itu makanannya Western atau Chinese ya? Lebih familiar ke Chinese ya, Coach. Ya, ya. Kalau Western dia pakai pan, kalau Chinese pakai kuali, masak, goreng gitu loh ceritanya. Jadi udah jelas kalau makanan wok udah pasti makanan Chinese food gitu loh ceritanya. Jadi ini yang dibilang konsep, jangan sampai tabrakan gitu loh ceritanya. Ya, jadi Anda harus menyertakan kue tiaw apeng. Kemudian ada lagi pangsit mie ujung pandang. Ya, jadi harus ada hero, harus ada makanan hero-nya. Iya Pak, tapi kan kita nggak cuma jualan bakmi, kita juga jualan nasi goreng. Tanya sama Bani GM, 5 tahun pertama mereka jual nasi goreng nggak? Nggak, mereka cuma jualan bakmi. Waktu STLR pertama kali 5 tahun pertama, maka mereka jualan mie goreng. Enggak, mereka cuma jualan STLR gitu loh ceritanya. Berkembang dengan waktu, karena banyak yang minta, mereka menyediakan banyak varian. Kira-kira gitu. Nah, karena salah nyontek, nyonteknya langsung. STLR aja jual ini semua macam-macam. Akhirnya ada klien yang tiba-tiba menunya belum belum apa-apa, udah 120 macam. Sisi bingung nggak kalau datang ke satu restoran yang menunya 120 macam? Mau makan apa ya? Terus ditanya, di sini yang enak apa ya? Dijawab lagi sama waitersnya. Semuanya enak, Bu. Kan bingung jadinya kan ceritanya. Jadi kalau dulu saya pernah bantuin tante saya Ria Safari, seafood 234 jelas seafood gitu. Nah, tapi di sini enak apa? Wah, kita punya kepiting saus tiram, kita punya cumi goreng tepung, kita punya gurame goreng kering. Nah, itu spesial gitu. Jadi Anda juga harus punya produk hero. Di luar itu ini kita coba lihat konsepnya Starbucks. Sisi, Starbucks jualan kopi atau bukan? Kopi dan breakfast mungkin ya, Pak. Coach. Oke, pertanyaannya, kopi di Starbucks enak nggak? Jujur saya belum pernah coba Starbucks nih, Coach. Nah, Bisa menilai. belum coba Starbucks, udah harus biar rusak dulu. Jadi gini, Starbucks itu orang bilang minum kopi di situ nggak enak. Tapi kenapa Starbucks cabangnya rame? Karena Starbucks menawarkan bukan kopi, Starbucks menawarkan lifestyle.
Jadi orang yang datang ke Starbucks karena perlu colokan, perlu duduk di sofa, ada AC, ada WiFi, bisa ngongkong, bisa meeting, gitu loh ceritanya. Jadi minumannya bukan yang utama, kecuali kopi kenangan. Dia jualan kopi enak. Tempatnya nggak cozy, ya kan saya jualan minuman, bukan jual tempat gitu loh. Jadi Anda harus tahu konsepnya itu apa. Jadi sekali lagi ini brutal facts, 95% orang bikin produk gagal diluncurin, yang berhasil cuma 5. Kenapa? Ya karena nggak apa ya nggak relevan dengan apa yang ditawarin. Eh, Contoh misalnya buka warteg, parkir aja terlalu besar, ya otomatis kan bayar sewanya mahal. Masa gimana cara jual makanan 12.000, 15.000 dengan lahan yang begitu besar, nggak bakal mutu. Lihat aja nih gacoan. Itu tempat parkir sebesar itu, garisnya semua motor, nggak ada mobil gitu loh ceritanya. Jadi konsep sekali lagi, kalau kita salah konsep, udahlah nanti setengah mati dari sini. Jadi kalau kita bicara, sorry, mana nih Brilian, sampai di, nah, ya cepat ya, saya masuk ke sini. Jadi, eh, jadi idealnya seperti apa sih ide briliannya untuk bisa punya konsep yang baik? Jadi kita harus mulai bertanya 4W 1H. Siapa ya yang mau makan? Apa yang mau dimakan? Makannya di mana? Kemudian bagaimana cara saya belinya? Kapan ya saya makan di sana? Sisi ada nggak makanan yang rutin dimakan setiap minggu atau setiap bulan minimal datang ke sana sekali sih? Mie, Pak. Mie ayam. Oke, oke. Mie ayam mana suka-sukaan Sisi? Mie ayam ada di Bogor namanya mie ayam Titoti. Ah, mie ayam Pitoti. Saya suka makan mie ayam Haji Ahok. Itu setiap minggu minimal datang sekali. Seminggu datang sekali kapan? Sebelum berangkat kerja. Gitu loh. Jadi Anda harus paham customer Anda tuh siapa, berapa sering sekali mereka akan makan. Coba bayangin sih kalau kita jualan kepiting saus tiram di perkantoran. Rame nggak ya kira-kira? Kurang sih kayaknya, Coach. Iya, waktu makan cuma sejam. Makan kepiting gimana caranya? Gitu loh ceritanya. Jadi kalau makan di perkantoran, cocoknya makanan yang touchscreen. Tahu touchscreen nggak? Yang cepat gitu. Kayak Touchscreen itu etalase, terus kita tinggal tunjuk kacanya. Ini ayam goreng satu, ini mie goreng satu ya. Ya orang bilang namanya makanan prasmanan atau makanan warteg gitu ya, tinggal nunjuk gitu lah ceritanya. Kenapa? Karena udah jadi makannya cepat gitu loh. Jadi kalau makanan malam, makanan yang siap saji malah nggak laku. Kenapa? Orang mau makan malam mau santai, mau yang fancy, mau yang lezat gitu loh ceritanya. Jadi ini harus harus ada kuasain. Jadi kalau nggak ada otentisitas nih ceritanya gini, mulai dari yang pertama. Ada yang bikin ini, kalau gue beda nih, gue double beef burger. Kalau gue ada cheese-nya. Kalau gue cheese-nya 2, terus makin lama makin nyeleneh, makin tinggi gitu ya. Tuh, ada lebih gila lagi, kalau bisa makin gede. Ada lagi yang lebih nyeleneh. Kalau gitu gue mau jualan yang kecil-kecil ya. Ini menurut saya bukan otentisitas. Ini Anda aneh, mau jualan apa nggak jelas. Anda mau menjawab apa gitu loh dalam berusaha kuliner. Ada orang yang bilang makanan saya nggak ada micinnya Pak. Saya nggak mau anak saya keturunan micin. Ada lagi saya pengen bikin stick yang benar-benar lezat tapi dengan harga murah. Karena banyak orang belum bisa menikmati stick yang harga murah. Saya mau jualan kepiting supaya mereka tahu cara makan kepiting yang benar. Jadi Anda harus tahu apa sih yang mau Anda tawarkan, bukan cuma ikut-ikutan. Nah, ini yang ikut-ikutan nih di sini nih. Kalau kita datang ke Jogja, semua bak ya jualannya pakai nama apa aja tuh. 25, 75, 68 ya. Kalau Sisi mau tahu, ini semua bakpia ngambil di pabrik yang sama. Jadi mereka tinggal bikin packagingnya yang berbeda. Itu ada satu gang jualannya semua bakpia yang tanpa kotak. Nah, itu tempat bapia-bapia ini ngambil barang. Oke. Jadi Anda harus ngerti ya, jangan asal-asalan ya. Kemudian kalau konsepnya udah benar, baru kita datang coba makanannya.
Jadi biasa sih kalau saya datang ke sebuah restoran yang meminta due diligence, saya lihat dulu semuanya, konsepnya udah benar, sekarang saya tes makan. Makanannya kalau semuanya nggak enak, ya udah selesai juga hidupnya. Gimana mau jualan makanan yang nggak enak? Namanya makanan harus enak gitu loh ceritanya. Setidak enak-enaknya yang penting bisa dimakan. Ya, kalau makanannya nggak enak, minumannya nggak enak, sambelnya aja nggak enak, supnya nggak enak. Nah, itu kayaknya ada masalah besar. Penyajiannya salah gitu kan ceritanya. Ya, siapa yang mau datang lagi ke sana? Jadi untuk bisa bikin makanan enak, kita perlu yang namanya stock management yang baik. Kita harus tahu bagaimana cara nyimpen itu bahan baku supaya nggak layu, supaya nggak busuk, supaya nggak basi. Kemudian manggil beberapa orang yang memang eh, jago dimakan. Nggak semua food blogger itu jago makan. Ya, menurut saya yang jago makan itu yang memang lidahnya sudah lebar. Pernah makan yang paling murah misalnya 5.000, pernah makan yang paling mahal 5 juta. Jadi karena kelebaran lidahnya dia bisa komentarin kurang asam, kurang rasa, kurang pahit, kurang manis gitu loh ceritanya. Dan eh, Sisi kalau dikasih makanan sama orang coba, komentar Sisi apa sih? Kan kita gini, saya kirimin makanan ya, nanti cobain ya enak atau enggak. Sisi berani bilang gak enak gak kalau dikasih gratis? Gak berani, Coach. Nah, Gak berani. sekarang kalau Anda mau minta komentar, jangan yang dikasih gratis dong, gitu loh. Yang bayar. Jadi sih kalau saya ditugasin untuk datang ke restoran prospek, coach ini kira-kira makanannya enak atau enggak, saya bilang, saya bayar dulu ya makanannya. Karena saya mau tahu, saya sakit nggak kalau bayar makanan seperti ini. Atau saya merasa worth it nggak kalau saya bayar makanan itu, gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau kemarin saya bayar 3 sop dengan harga oh, 157.000 3 sop. Jadi ada sop soto tangkar, ada sop iga, sama iga bakar. 157.000 saya hitung. Nah, ini murah nih, gitu kan karena enak gitu loh ceritanya. Tapi kalau nggak bayar, ya enak banget lah. Udah enak nggak bayar lagi kan enaknya dua gitu. Jadi ingat sekali lagi kalau meminta komentar, jangan minta komentar dari orang yang nggak bayar. Harus yang bayar karena dia akan lebih objektif. Makanan juga kalau yang enak tuh harus keciumnya rasanya luar biasa. Ngelihatnya juga enak. Kemudian bahan makanannya juga bahan bakunya yang mesti fresh. Bukan yang mahal ya, tapi yang fresh. Quality control dari pengantaran makanannya gitu dan seterusnya. Ini pengantaran makanannya ada di 2 macam. Dari supplier ke tempat kita, jangan ada yang nggak kena QC. Satu lagi, udah dimasak, dianterin ke customer, jangan sampai ada macam-macamnya deh, ada kotoran lah, ada debu lah, ada paku payung lah dan seterusnya itu jadi makanan enak jadi nggak enak kan, ada laler. Mas ini gimana sih ada laler? Oh baru laler mas, kemarin ada yang kecoa. Itu makanan enak juga jadi kacau balau kan. Konsep udah benar, sekarang kualitas makanan. Ya kalau kualitas makanan udah benar, berikutnya apa? Tuh ya presentasi, kemudian dapat komentar yang bintang seperti apa gitu kan ceritanya. Eh, nah ini pertanyaannya seru nih. Sisi, kalau makanan nggak enak, terus kita panggil chef untuk bikinin resep buat kita. Mau nggak ya chef bikinin makanan buat kita? Bikinin resep, terus resepnya kita beli. Mau, guys. Dan ternyata memang tuh kerjaannya chef adalah bikinin makanan terus dijual. Gini, Sisi, kalau chef ditanyain bisa bikin makanan Sunda nggak? Kalau dia nggak bisa, ya bukan chef dong namanya gitu loh ceritanya. Yang namanya chef itu kan dia bisa masak A, bisa masak B, bisa masak C. Jadi harga resep biasanya jualnya antara 5 juta sampai 25 juta, tergantung tingkat kesulitannya. Jadi kalau kita mau resep kita ganti 10 produk hero-nya, panggil chef. Kemudian chef akan, kita cuma bilang, chef, saya mau jualannya pancake-pancakean. Nanti dia akan datang dengan konsep pancake-nya dia, 25 macam, dia bikinin, dia minta kita beliin bahan, dia bawa semua peralatannya, dia masakin, kita disuruh coba, 25-nya enak semua nih. Tapi budget saya cuma 15, ya udah saya pilih 15 yang terbaik. Ini chef yang saya mau beli. Habis kita tentuin 15 macam makanannya, si chef akan bikinin resepnya. Kemudian dibikinin cara buatnya.
kemudian kasih tukang masaknya. Kemudian si tukang masak atau bakernya dia akan diajarin sampai bisa, 3 hari kemudian jadi bisa ditinggal. Nah, itu harganya satu resep 5 juta. Jadi kalau 15 resep berarti itu berapa tuh? 5 juta, 10, 50 berarti 75 juta. Jadi kalau ada orang bilang, ah kalau resep saya mah nggak dijual karena nggak bisa bikin resep yang lain. Takut resepnya kecuri gitu loh ceritanya. Jadi Anda kan dagang makanan, Anda harus bisa berkreasi terus dong, bikin yang terbaru, bikin yang terbaru. Jadi jangan takut resepnya dicuri. Anda harus takut kalau resep 8 yang saya cerita ini 8-8-nya dicuri gitu. Sisi dia bisa masak yang enak, buktinya banyak yang tutup gitu. Masak yang enak belum tentu berhasil juga gitu. Ya, tapi bukan juga kita terang-terangan nih cara bikinnya gitu, bukan supaya juga tidak dicuri oleh karyawan, tidak dicuri yang lain. Yang beli bahan baku orang yang berbeda, yang racik orang yang berbeda, yang masak orang yang berbeda. Jadi ada 3 macam orang. Kalau yang beli bahan baku udah selesai, kemudian dia potong-potongin, dia pinggir-pinggirin, kemudian ada bagian yang tukang racik, timbangin, masuk ke dalam satu plastik, ini 3 gram, 9 gram sil. Kemudian tukang masak tinggal buka silnya, tinggal masak, gitu loh ceritanya. Itu akan dengan membuat makanan kita juga enaknya jadi standar. Kedua, kemungkinan resep kita dicuri juga semakin kecil gitu. Walaupun kita nggak membiarkan itu dicuri gitu kan sebenarnya. Uh, Kemudian kita harus tahu untuk bisa makan ini masih makanan enak ya. Menganterin makanan, habis itu disimpan, di prepare, dimasak, ditahan, di serve di WhatsApp. Uh, Gimana caranya kalau jam 12 siang tiba-tiba yang datang makan bergelombol. Jadi kita udah harus tahu mana yang udah harus di-prepare di pagi hari, mana yang harus dimasak dulu nasi, mana yang mungkin digoreng setengah matang, mana yang kira-kira kalau orang datang harus udah cepat disajikan. Kan aneh dong, saya pesan 5 masakan, salah satunya jakangkung. 4 makanan yang lainnya adalah bakar-bakaran. Masa karena cakangkung udah dibuat 7 masih kosong, yang 7-7-nya dikeluarin udah layu, kan nggak mungkin gitu. Jadi cara pengaturan mengantarkan makanan itu juga ada manajemen. Middleman ini harus tahu mana yang harus dimasak dulu. Oke, cumi goreng tepung siapin 10 porsi ya. Ini udah hari Minggu nih. Kalau enggak nanti jam 12 datang tiba-tiba cumi goreng tepung, masa masih cuminya dipotong. Udah nggak kejar itu. Biasanya kalau kita di restoran situ cumi goreng tepung itu udah digoreng setengah matang. Jadi tinggal di ses ke minyak yang segitu panasnya, 3 menit diangkat udah bisa langsung di serve. Ya, jadi itu Anda harus juga perhatikan. Kemudian kita harus punya catatan dalam 3 bulan, 6 bulan, apakah ada evaluasi? Siapa 10 makanan jagoan kita? Siapa 10 makanan yang enggak jarang, yang jarang dipesan? Karena kalau kita nggak evaluasi ini, nanti stok-stoknya Anda banyak yang nggak pakai. Akhirnya dibuang. Ini untuk menjadi bahan makanan buat para karyawan. Dan itu akan membuat margin Anda tergerus. Berikutnya yang ketiga, pelayanan. Karena kalau ini makanan enak, tapi pelayanannya lama. Makanan enak, nilainya jutek. Makanan enak, banyak nyamuk. Makanan enak, eh, minta bon aja setengah jam. Wah, itu bahaya itu. Oke, jadi kecepatan pengantarannya, manner dari pelayanan si waiter, kebersihan. Sisi kalau datang ke satu restoran, ke WC tiba-tiba masih ada banyak pup yang belum disiram selama 3 bulan. Jadi makan nggak ya? Kan nggak jadi. Jadi ingat kalau buka makanan itu restoran yang paling bersih itu harus bukan di area restoran, tapi area WC. WC-nya nggak bersih, selesai. Itu pasti masalah. Bakal banyak komplain. Tempat parkirnya juga. Kemudian ada mystery shopper. Suruh saudara datang cobain. Berapa lama penyajiannya. Janjinya 25 menit, keluarnya berapa lama. Oke, udah bisa mulai mengenal customer-customer kita. Wah, Pak Haji Abdur, Ibu Cynthia, dan itu kalau orang dipanggil namanya juga jadi asing. Customer Relationship Management. Ini kayaknya udah datang 10 nih. Kita kasih ini yuk apa welcome drink, kita kasih buah-buahan dan seterusnya.
gampang bayar juga itu jadi masalah. Itu bisa bayar pakai apa? Wah, kita cuman cash. Waduh, nggak ada bawa duit lagi di era lagi cashless seperti ini. Itu semua masuk ke services. Berikutnya, oke, nih lihat nggak pelayan. Seneng nggak kalau makanan enak dilayanin sama orang ganteng? Seneng nggak makanan enak dilayanin cepat, dilayanin ganteng dengan senyum yang ramah? Kan makin mahal pelayanan. Oke. Bersih, lihat gak areanya, spotless, sama sekali nggak ada sarang laba-laba. Ini enak, adem, jangan terlalu dingin ya makanan. Kalau cepat, kalau dingin, tapi dia cepat dingin, makanannya jadi nggak enak. Suhu di restoran itu rata-rata antara 22 derajat Celcius ke 23 derajat Celcius. Jangan di 17-in ya. Itu kalau di 17-in ketahuan ruangannya gede, AC-nya cuma satu. Itu setengah mati. Berikut berikut dari pelayanan adalah kecepatan. Kecepatan ini juga nanti kita minta feedback gimana Pak, ada komplain kelamaan nggak makanan kita sajikan dan lain-lain. Pembayaran tadi ya, cepat nggak, bisa apa aja bayarnya, bisa ini bisa ono, semuanya bisa, itu keren. Oke. Keempat berikutnya ambience, musiknya terlalu keras nggak? Jadi sisi kalau kita datang ke McDonald, suaranya kekerasan itu sengaja buat ngusir orang biar cepat keluar. Karena dia mau ada putaran lebih banyak gitu loh. Bu. Lampu biar terang. Makanan kalau gelap makannya nggak enak. Emang mau pacaran, emang mau cem-ceman gitu kan ceritanya. Eh, furniture-nya mesti cocok. Kalau mau makanan yang enak, mungkin furniture-nya nggak usah yang canggih-canggih. Kenapa? Kalau makanan enak, kita nguber putarannya cepat, putarannya banyak sehingga bangkunya tidak dikasih yang enak, nggak ada senderan gitu loh ceritanya. Dikasih senderan 3 jam tuh yang nggak keluar, sehingga orang ngantri di depan. Eh, tadi temperatur ya 22, 23. Warna juga kalau gelang tong nggak cocok juga gitu loh ceritanya. Dekorasi, tempatnya proper nggak, cukup nggak buat bergerak, sempit atau enggak. Ini akan jauh lebih baik kalau panggil namanya konsultan arsitektur untuk makanan. Biasanya area dapur minimal tuh 25%, idealnya 30%. Masa dapurnya cuma 10%, itu piring kotor masuk sama piring bersih kecampur, makanya nanti sering komplain. Bahan baku masuk, bahan baku keluar. Wah, itu messy tuh dapur. Bayangin kalau dapurnya sempit. Masak aja udah nggak ada tempat, udah pakai panas, makanya dibilang kitchen hell. Kak ini kerja di dapur itu karena kekecilan dapur, tidak pantas. Dan bahkan ada beberapa restoran mengedepankan supaya bisa buat selfie juga. Jadi gimana ambience ini, 5 indera kita tuh termanjakan, ngelihatnya enak, dengernya merdu gitu ya, rasanya juga enak gitu, sepoi-sepoi, terus udah gitu ciumnya nggak ada yang bau ketek, tidak ada bau sampah gitu loh. Nah, itu semua menjadi menjadi value added buat tempat makan Anda. Berikutnya, ya kita lihat ambience-nya enak gak kalau duduk di sini. Ini kira-kira makanannya murah mahal. Kalau murah ini masalah nih. Masalahnya adalah dia nggak bakal bertahan lama. Jadi sisi kemarin saya makan di Alam Sutra, itu susinya enak banget. Begitu saya masuk, saya makan, ini kok tempat duduknya cuma buat 15 orang. Wah, ini kayaknya salah nih konsepnya karena dia bikin sushi bar. Lantai 2, saya lihat lagi, loh kok konsepnya sama, cuma 16 lagi, tapi cuma 32 tempat duduk karena lebih mengkonsepkan sushi bar. Terus makanannya enak. Terus saya bilang sama waitersnya, yang semangat ya jualan makanannya karena ini udah enak, jangan sampai tutup. Beneran dong sih, dia bilang iya Pak, ini akhir bulan ini kita tutup selamanya. Udah jelas, karena kalau konsepnya mahal, Anda jualnya murah, gimana cara bertahannya? Nggak ada duit gitu loh. Karyawan juga cuma 2, nggak ada karyawan yang lain karena nggak sanggup bayar gaji gitu. Nah itu balik lagi ke tadi yang konsep. Ya, jadi kalau kita bicara ambiences, bagaimana 5 ini bisa tersalurkan. Berikutnya, namanya tim. Tim ini ada gak karir buat mereka? Ada gak training buat mereka? Ada gak kapten yang bisa ngatur mereka? Struktur organisasinya jelas gak? Jangan depan suruh ke belakang, belakang suruh keluar, dan seterusnya. Gitu. Saya punya customer yang jualan kulinernya, punya dapur umum,
Kemudian nanti habis masaknya udah selesai, timnya dibagi tugas. Ada yang jaga kantin, ada yang jaga restoran, ada yang ngurusin surat-surat perizinan, ada yang pergi pameran, ada yang suruh nagih ke modern market. Kira-kira karyawannya bisa tahan lama nggak ya kerja di sana dengan semuanya mesti bisa? Kan Maksimal kacau balau dong. Nggak dua. bisa, nggak bisa. Anda nggak bakal dapat economy of skill-nya. Contoh misalnya sisi kuat, misalnya di dunia yang namanya digital. Tiba-tiba suruh jadi teknisi. Bisa sih. Nggak bisa, coach. Terus nanti ownernya bilang, bukan nggak bisa, nggak mau belajar. Nggak gitu juga caranya. Masa teknisi harus ngerti digital, kemudian harus juga ngurusin perizinan, harus juga jaga pameran. Itu masing-masing punya kelebihan masing-masing. Aduh, coach, kalau kayak gitu jadi mahal dong. Lah, kalau nggak mau mahal, jangan main semua. Kalau mau restoran, restoran aja. Jangan catering juga mau, modern market juga mau, ekspor juga mau, digital marketing juga mau. Coba bayangin tukang masak disuruh live. Gimana ya cara nge-live ya? Sambil masak dia nge-live, ludahnya kemana-mana dong. Dia keburu apinya kegedean dong. Oke, jadi timnya terinspirasi nggak restoran ini mau kemana? Bener gak kita udah rekrut tim-tim terbaik? Makanya tadi di awal saya bilang ini banyak banget ini kuliner yang dicari bukan yang terbaik, yang termurah gitu kan cerita. Nah ini akhirnya jadi kacau balau. Belum lagi remunerasinya nggak jelas. Udah di udah di bawah UMR, sorry, nggak ada fasilitas apa-apa, lembur nggak dibayar, dan seterusnya gitu ya, nggak ada tunjangan, BPJS, ya terus gimana kita berharap tim ini mau bekerja buat kita, sedangkan kita tidak memperhatikan basic fundamental yang harus kita kasih. Tambah lagi tuh ada yang namanya kalau kita buka kuliner karena 365 hari, Anda harus punya tim Bhinneka Tunggal Ika. Jangan Muslim semua, jangan Cina semua, jangan Kristen semua, gitu loh. Begitu Muslim semua, Lebaran tutup. Buddha semua, Chinese semua, nanti Chinese New Year tutup, gitu loh. Jadi Anda mesti beraneka ragam. Ya tentunya karena kita di negara yang Muslim yang terpadat penduduknya, ya majority 70% oke gitu. Tapi kalau semuanya nanti ini kalau nanti ada yang mau cuti, ada yang mau sakit, nggak ada penggantinya, oke. Eh, ini yang kelima, kalau kita bicara tim, pagi mesti briefing, lihat bukunya hitam atau enggak, stockingnya robek atau enggak, bajunya ketombean atau enggak, gitu. Itu mesti dicek semuanya karena mereka yang nantinya akan setiap hari melayani tamu. Struktur organisasi, apakah Anda sudah kreatif dalam merekrut orang-orang pintar yang juga tidak terlalu mahal, tapi kemurahan juga belum tentu menjadi sebuah jawaban. Ya, di training nggak mereka? Ini kalau nggak di training nggak bisa. Orang bisa tiba-tiba ramah, nggak ada. Orang itu dilatih untuk bisa ramah. Orang dilatih untuk tahu product knowledge. Mas, di sini makanan yang enak apa? Semuanya enak. Pernah coba makan di sini? Enggak. Kamu gimana sih kerja di sini udah 3 tahun nggak pernah makan makanan yang kamu jual gitu kan ceritanya. Nah, ini struktur skala upah atau susu dibilang ya. Jabatan 100 sampai 200 golongannya namanya staff. Rentangnya kira-kira minimal berapa persen, upah terkecilnya berapa, upah terendahnya berapa, upah tertingginya berapa, THR-nya baginya gimana, ada fasilitas tunjangan mobil atau enggak. Ini mesti dideskripsikan supaya orang-orang tuh happy, tahu mau kemana ini perusahaan. Oke, terus berikutnya yang keenam, pengelolaan keuangan yang baik. Murah belum tentu menang, mahal belum tentu bangkrut, gitu loh ceritanya. Jadi Anda harus paham bagaimana cara manajemen stok. Anda harus survei terus harga-harga makanan di pasar. Bukan di pasar tradisional ya, tapi Anda harus cari supplier-supplier yang memang jago. Sisi, saya nanya lagi, nasi goreng ikan salmon, kira-kira jual harga berapa? Di atas 40.000, coach. Nasi goreng ikan salmon 40.000 yakin bisa jual? Enggak, 32.000 bangkrut nggak? bangkrut. Kalau saya beli salmonnya dari tukang potong ikan salmon buat ekspor, di mana dagingnya dibuat ekspor, tulangnya dibuang.
Ya, Mungkin pertanyaannya bisa, Sisi. Coach. Terus Iya, tergantung jadi target pasarnya kita juga kan. betul. Jadi kalau ikan salmon setebal ini dipotong atas, dipotong bawah, itu di tulangnya masih ada sisa ikan. Jadi kalau ikannya kita tarik suwir-suwirannya bisa sebagai taruh di topping di atas ya kan nasi goreng ikan salmon. Jadi ini yang saya bilang sama chef. Kalau you bikin makanan enak, bahan bakunya mahal, itu biasa orang bisa. Tapi gimana cara kita nemuin bahan baku murah, masaknya enak, dan jualnya murah. Itu baru bisa menang. Dan kita harus terus memonitor mana makanan-makanan yang tadi, best 10-nya mana, top 10 losernya mana. Manajemen information sistemnya, keefisiensiannya seperti apa. Harganya pas atau tidak. Sekali lagi, murah belum tentu menang, mahal belum tentu kalah gitu ya. Uh, yang tadi open apa suaranya boleh dimatikan dulu Kak karena katanya ganggu. Oke, sih. Oke, sudah ya. Oke, berikutnya. Nah, jadi harus ada laporan keuangan yang jelas. Bulan ini ada untung atau tidak. Nah, ini laporan keuangannya aja campur sama laporan keluar masuk uang pribadi. Jadi kita nggak tahu nih untung atau rugi. Siapa yang bikin rugi? Apakah di stok, apakah di karyawan, apakah di pengeluaran sewa, apakah di listrik, air, dan seterusnya. Ini saya pernah ketemu satu restoran saudara gitu ya, yang beli sendok setiap bulan 5.000. Aneh nggak sih? Setiap bulan beli sendok 5.000. Aneh. Karena sendoknya dibuang sama semua karyawan di belakang tempat sampah, di mana tempat sampahnya ditampung sama teman-temannya, sendoknya dijual. Setiap bulan, nah pertanyaannya kok si owner nggak pusing sih, nggak cari tahu kenapa kok setiap bulan mesti beli sendok sampai 5.000 gitu loh. Memang bakunya ada 200. Tapi kan nggak benar juga kalau sampai sendok bisa hilang 5.000 biji setiap bulan gitu loh ceritanya. Nah, itu nggak ada kontrol. Sehingga nah, laporan ini salah satunya buat kontrolnya kita. Jadi harus ada laporan keuangan yang kita bisa perhatikan. Ada biaya yang nggak biasa nggak yang bisa kelihatan. Ya kayak kemarin katanya tuh ada biaya beli tusuk gigi ya kalau nggak salah ya, di Pemda mana gitu ya. Sampai dengan 200 juta. Apaan 200 juta tusuk gigi gitu kan ceritanya. Nah, itu ketahuan kalau seandainya dari ada laporan. Berikutnya lokasi, lokasi, lokasi. Lokasinya cocok nggak dengan yang mau ditawari? Lokasinya aman nggak? Karena ada klien saya di Kerawang, sisi di Purwakarta gitu ya. Dia buka cabang salah lokasi karena itu tempat orang gila ngumpul. Jadi di Purwakarta itu banyak orang gila sih. Dan orang gilanya suka mangkal di depan restoran. Jadi kalau tukang customer mau datang parkir motor, terus orang gilanya datang. Kira-kira jadi makan nggak ya? Kan nggak jadi makan dong. Takut saya, Coach. Terus gantian datang, ada 3 orang, pagi, siang, malam. Kan harus dilaporin ke Satpol PP. Iya, tapi kalau dia datang lagi, ya kita harus pastiin sebelum kita sewa tempat itu. Apakah kendaraan lewat 2 jalur? Apakah mudah parkirannya? Apakah dekat dengan sasaran market Anda, perkantoran, perumahan, dan seterusnya? Ekosistemnya lengkap nggak? Mau cari supplier A, supplier B, supplier C, gampang nggak? Kalau enggak, nanti kan ekosistemnya jadi mahal. Gampang nggak dicari? Tadi safety itu, kalau tadi security keamanan, safety itu keamanan dalam tanda yang lain, ini pinggir jurang. Atau apa ya kalau kita bicara safety ya nggak aman gitu ceritanya. Eh, Mungkin becek dan seterusnya lah ya. Jadi dan scalability-nya kalau kita buka restoran gampang nggak diduplikasi. Jangan-jangan susah karena kita udah ngambil rumah dengan konsep tua yang gede. Nah, cari rumah konsep tua yang gede di Indonesia gampang nggak ya? Harganya murah. Wah, ini susah. Jadi kita harus pasti uh, masuk akal nggak rental fee dengan lokasi yang nanti kita menjual. Nah, ini yang dikomplain sama teman-teman di PIK. Bayangin loh, sewa ruko 400 juta setahun. Itu 35 jutanya setiap bulan hanya untuk bayar sewa tempat gitu loh. Gimana bisa untung jual jual makanan di mana 400 jutanya udah diambil di depan gitu. Jadi ini juga harusnya jadi concern sipil ya karena nilai nilai propertinya sudah over over value kalau bahasa saya.
Ini paling enak nih kalau jualan makanan di tempat-tempat kayak gini karena tempat parkirnya luas, ya, padat penduduk. Lihat aja tuh hijau-hijaunya cuma sedikit, banyak pemukiman gitu kan ceritanya. Jadi kalau kita mau buka, tinggal lihat Google Map, merah atau hijau. Kalau merah berarti tempatnya rame. Kalau hijau berarti daerahnya jarang dilewatin orang. Ya kira-kira gitu. Oke. Eh, Mall. Buka di mall boncos nggak? Boncos. Tapi kalau buat dalam tanda kutip merek Anda belum terkenal, ya nggak punya pilihan. Anda harus dikenal sama banyak orang dan mall itu mendatangkan apa crowd tanpa usahanya Anda. Coba Anda buka ruko sendiri. Siapa yang lewat depan ruko Anda? Nggak bisa kan, ceritanya. Coba Sisi bayangin kalau saya jualan ini makanan, saya bisa nggak berdiri di depan kemudian bagi-bagi sampel makanan. Sampel makanan. Contoh kalau kita bicara ramen, kita bagi dalam tahu cup kecil nggak sih? Cup kecil tuh cup buat tempat kue lah gitu. Jadi bakminya seupil gitu ya sama sopnya gitu kan ceritanya. Jadi jam 11:45 saya punya waitress tinggal berdiri di depan pakai nampan kasih coba. Wah enak ya masuk, wah enak ya masuk. Coba gimana kalau kita buka ruko? Sampelnya masa tunggu di depan ruko? Siapa yang lewat? Mobil. Belum lagi debu gitu kan ceritanya. Jadi sekali lagi bukan berarti mall harga mahal nggak bisa jalan. Mall bisa jalan kalau Anda belum punya uh, audiens yang cukup. Nah, jadi kenapa McDonald keluar dari mall? Ya karena audiens mereka udah banyak. Mereka mau buka 24 jam nggak bisa di mall. Mereka mau ada layanan antar nggak bisa di mall gitu loh ceritanya. Sehingga mereka lebih mengedepankan cari tempat-tempat yang memang strategis untuk malah jualannya bukan makanan, jualannya adalah properti. Karena waktu mereka ngambil lahan yang bagus dengan harga murah, begitu dibangun McDonald, harganya jadi tinggi per meternya. Jadi banyak orang bilang McDonald sekarang jualannya bukan makanan, dijual properti. Ya, bayangin tuh, mau makan bakmi, masuknya ke gang sempit, gelap, dan seterusnya. Ini bisa rame atau enggak bisa, tapi usahanya mesti habis-habisan. Digital marketingnya harus kuat. Semua muanya harus kuat. Pak, tambahnya masalahnya adalah kalau makanannya nggak enak kan bubar jalan. Kalau makanannya enak mungkin orang bisa juga. Ya, jadi marketing balik lagi. 90% kegagalan usaha di kuliner ini adalah karena tidak paham tentang perencanaan marketing. Jadi preparasi Anda tentang strateginya gimana, budgetnya gimana. Apakah Anda sudah nyuri-nyuri ilmu dari orang lain? Apakah ada konten viral? Apakah Anda menyertakan online juga dalam strateginya? Eksekusinya juga bagus, segmennya juga jelas dan seterusnya. Ya, jadi kalau ini Anda nggak paham, ini juga jadi masalah. Eh, ini berikutnya hitung-hitungan sedikit gitu ya cerita. Jadi kalau prospek kita cuma 1.000 konversi 10%, maka pelanggan kita baru 100. Kalau mereka makan sebulan sekali dengan harga 100.000, maka omset kita 10 juta. Kalau margin 20%, kita cuma untung 2 juta. Nah, kalau kita naikin 10% dari masing-masing strategi, 1.000 kali 10%, 1.100. Konversi 10% kali 10% jadi 11. Sehingga customer kita nambah dari 100 jadi 121. Jumlah transaksinya bukan cuma satu kali, naikin 10%, jadi 1,1 kali. Nilai belanja 100.000 karena bisa upselling, nambahin minuman, nambahin dessert, nambahin appetizer, jadi 110.000. 10% semuanya. Omsetnya sudah naik 46%. 10 juta jadi 14 juta. Marginnya 20%, kita kali 10% lagi, 22%. Jadinya 3,221. Itu kenaikan profitnya 61%. Jadi kita harus tahu nih bagaimana mengali jumlah-jumlah yang benar, yaitu prospek konversi, jumlah transaksi, nilai belanja sama margin. Coba sih kita iseng-iseng berhadiah kalinya 100%. Prospek 1.000 jadi 2.000, konversi 10% jadi 20%. Pelanggan kita jadi 400. Belanja bukan sebulan sekali, tapi sebulan 4 kali. Yaitu ini baru 2 kali ya. Dan sebulan sekali jadi 2 kali. Belanja 100.000 jadi 200.000. Omsetnya melonjak sisi dari 10 juta jadi 160 juta.
margin 20% dijagain dari supplier, tekan biaya dan lain-lain, akhirnya 40%. Dari 2 juta naik ke 64 juta. Siapa yang mau kulinernya masuk seperti itu? Ya, kita punya banyak metode yang kita bisa kasih masukan buat teman-teman. Sehingga omset Anda bisa signifikan naik. Kemudian kita harus terus bagaimana menjaga prospek yang sudah masuk jadi customer untuk di-maintain jadi trust, jadi loyal, bahkan jadi advokasi. Advokasi itu adalah customer-customer yang justru bawa pelanggan-pelanggan baru. Ya, sisi makan enak. Kita makan situ yuk. Itu kan pasti kita ngajak-ngajak orang kalau enak gitu ya. Kalau pelayanannya bagus. Ini contoh strategi marketing yang harus ada. Di bulan ini, minggu pertama, kita mau strateginya apa? Berapa biayanya? Kemudian diskon 50% hanya 2 minggu aja ya. Kemudian makan buat keluarga relasi cuma 2 minggu pertama aja ya. Ke komplimen kita mau kasih sepanjang tahun. Sosial media kita mau sepanjang tahun. Ya kita atur strateginya apa. Nah, ini harus dikonsultasikan. Nggak bisa plek-plek gitu ya. Nah, susah atau enggak? Saya akan bilang, ya susah kalau Anda nggak paham. Tapi kalau Anda udah paham, sekali doang kok, besok-besok sama aja kurang lebih. Jadi ini mungkin penutup dari saya sih. Saya membuka kesempatan kalau memang ada yang butuh pendampingan, bisa hubungi kami, bisa hubungi Sisi dan seterusnya. Kami akan dengan senang hati bisa membantu Anda. Sisanya mungkin kita tinggal setengah jam lebih asik buat tanya jawab. Kira-kira itu yang saya bisa kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Coach Gendro atas penjabaran materinya yang sangat menarik banget nih terkait 8 resep penyedap bisnis kuliner. Tentunya materi yang Ya. disampaikan dapat memantik rasa ingin tahu sahabat di sini ya. Oke, baik. Kini kita masuk ke sesi Q&A untuk menjawab Ya. semua penasaran dari sahabat seputar bisnis kuliner. Nah, ini bahkan udah ada yang raise hand nih, Coach. Dan Silakan. ada 3 orang yang sudah raise hand. Kita mungkin mulai dari Kak Rizky Novian dulu mungkin ya. Oke, Kak Rizky Ya. silakan boleh open mic-nya untuk bertanya. Oke, terima kasih Kak Tresti untuk kesempatannya. Sebelumnya suara saya kedengaran jelas, Coach. Jelas. Jelas. Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Novian, saya dari Aceh, Coach. Kebetulan sekarang lagi di Bandung gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, Coach, terkait dengan marketing budget, Coach. Ketika kita membuka usaha, Coach, dari di awal itu kita memang fokusnya itu ke pasar online gitu. Nah, itu sebenarnya Coach, berapa persen, Coach, dari biaya marketing yang harus kita keluarkan sehingga nanti omset atau memang modal yang kita gelontorkan untuk membuka usaha itu tidak boncos alias tidak boros gitu, Coach, sehingga produk yang terjual, usaha yang terjual itu bisa menutupi budget marketing itu, Coach. Kemudian untuk kolaborasi, Coach, ketika kita ingin berkolaborasi dengan sektor yang berbeda, Coach, misalnya kita buka usaha sektor makanan dan kita ingin kolaborasi dengan sektor fashion, Coach. Nah, itu kira-kira bagaimana, Coach? Karena kan segmennya itu berbeda gitu. Karena itu juga ada contoh di beberapa teman-teman saya. Ada yang memang sukses dan berhasil, tapi ada juga yang memang tidak berhasil gitu, Coach. Nah, mungkin apa strategi yang mungkin harus kita terapkan sehingga nanti kolaborasi yang kita jalankan antar sektor ini bisa berjalan dengan sukses, Coach. Kemudian yang pertanyaan ketiga, ya, boleh dua dulu, Coach. Terima kasih. Iya dong. Harusnya satu pertanyaan ya sih. Lewat dari satu bayar. Nggak, bercanda. Oke, saya jawab dulu ya sebelum pertanyaan yang berikutnya. Jadi Siap. Rizky, budget itu yang pertama adalah kalau bahasa saya gitu, kalau memulai budgetnya memang harus besar. Besarnya berapa? Antara 5-10%. Tapi angka pastinya tuh nggak ada. Karena buat saya lebih baik kita presentation. Saya kasih contoh yang real begini. Kalau Ya. kita jual di online, katakanlah food commerce, GoFood atau GrabFood, Anda sering komplain, ya semua orang sering komplain. Aduh, si GoFood mah potongannya besar. Dia kalau kita nggak iklanin, makanan kita nggak laku. Kalau kita nggak punya promo juga nggak dikedepanin, jadi orang nggak tahu gitu loh ceritanya. Nah, pertanyaannya kenapa mesti promo semuanya gitu?
Kenapa enggak kita pilih beberapa makanan yang memang narasinya kecil, sehingga pada saat promo misalnya 50%, tidak menggerus Anda punya margin. Nah, begitu itu kita naikin, katakanlah ada 3-4 macam, otomatis kita di peringkat pertama nanti ya ditambah dengan mungkin kita ikut ongkos kirim gratis, kita tambahin lagi per klik kena potong 1.000 atau 2.000. Tapi pertanyaannya orang jadi penasaran dengan tempatnya kita. Nah, kenyataannya mungkin kita jualan bakso goreng gratis atau 50%, tapi kan orang nggak cuma beli bakso goreng. Dia scroll lagi, ada yang lain-lain gitu loh. Kalau kemungkinan mereka sama lah konsepnya kayak kalau kita datang ke mall, ngelihat ada 70% kita masuk. Apakah kita beli yang 70%? Jangan-jangan itu juga beli yang lain ya. Jadi eh, kalau seandainya bahasa saya gini, kalau dengan modal 7.000 bisa dapat omset 700.000, dinaikin nggak jadi 70.000 biayanya untuk dapat 7 juta. Naikin dong. Kalau udah dari 70.000 bisa jadi 7 juta, naikin nggak ke 700.000 biar dapat 70 juta. Nah itu semua mesti dites, Rizky. Karena kalau nggak dites, kita nggak tahu berapa idealnya. Oke? Jadi sekali lagi kunci marketing yang tepat adalah test and measure. Yang kedua, jawabannya memang ini agak susah. Eh, Bahasanya gini, kalau kita mau collab dengan industri yang berbeda, contohnya fashion, ya kita bisa bilang pembelanjaan fashion yang melebihi 500.000 dapat kupon makan dari kita. Nah, kupon makannya itu harus dikasih ke teman Anda yang jualan fashion. Kenapa? Karena dia bantu kita cari customer tanpa kita keluar biaya marketing yang terlalu besar. Jadi makanan free-nya apa yang kita bisa kasih ke mereka? Atau mungkin potongan voucher 30% makan tempat kita. Itu tukeran voucher sih menurut saya yang paling ideal dalam kolaborasi. Ya, itu kira-kira jawaban sederhana dulu untuk sesi tanya jawab yang memang pendek ya. Nanti kalau mau panjang nanti DM-an dulu deh. Silakan Sisi. Oke, Siap-siap, Mas. Coach Gendro karena sudah menjawab. Gimana untuk jawabannya? Oke, cukup menjawab, Kak. Terima kasih. Cuma ada satu pertanyaan lagi, boleh nggak, Kak? Gantian lagi ya, karena banyak orang. Oke, siap, siap. Siap, siap. Terima kasih, Coach. Bagus Kak Rizky, sangat semangat ya. Oke, next. Ini ada dari Kak Ardiansyah, sudah raise hand. Mungkin boleh dipersilakan untuk on mic-nya. Ya, halo, selamat siang, Coach Ya, Gendro. siang Pak Ati. Siang. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih untuk pihak Saat Mesin dan juga Coach Gendro. Ini daging semua nih, Coach, buat kami para UMKM kuliner ya. Oke, langsung saja, Coach. Ini sebenarnya topiknya ada dua, tapi sebenarnya saling nyambung. Singkat saja, yang pertama gini, tadi Coach sudah kasih banyak sekali knowledge maupun masukan-masukan serta mungkin eh, eh, real proven strategi yang memang sudah berjalan ya Coach ya. Oke, cuman gini Coach, eh, di samping kesibukan kita untuk dapat traksi market dan sebagainya, ini ada satu kendala yang mungkin seringkali menimpa teman-teman UMKM juga di sini dalam soal persaingan, yaitu negatif campaign, Coach, gitu loh. Di saat kita sudah eh, di saat kita lagi asik nih, oh kita lagi oke, kita lagi bikin strategi ini dan sebagainya, tiba-tiba negatif campaign langsung menghampiri Coach, gubrak gitu loh. Bahkan mungkin kalau Coach sempat ngikutin kan ada mungkin sempat ngikutin berita sama salah satu YouTuber apa food vlogger ya. Code Blue. Ya, ya si Code Blue. Nah, itu bahkan sebenarnya eh, topik-topik yang menjadi kendala mereka si bakery yang bersangkutan ini kan sebenarnya kan bakery ini kan ya ketika kita memang mau beli ya kan kita lihat barangnya gitu loh. Kalau misalkan busuk atau nggak enak kan kita bisa kelihatan Coach ya. Ini bahkan eh, jadi melebar kemana-mana gitu loh Coach. Nah, pertanyaan saya adalah gimana ya Coach ya cara kita bisa mengatasi negatif campaign ini karena di tengah mudahnya arus orang untuk dapat informasi baik dalam bentuk positif campaign maupun negatif campaign, sayangnya bangsa Indonesia nih kayaknya lebih gampang untuk nangkap yang negatif campaign ya Coach ya gitu loh.
Ya, Gitu. Oke. Kemudian satu lagi yang mungkin sangat sangat bersentuhan dengan negatif campaign juga atau positif campaign, ini sebenarnya diskon sih coach. Biasalah kalau baru buka usaha atau dalam sebulan atau sekali dalam sebulan dan sebagainya biasa ngasih promo diskon dan sebagainya coach gitu loh. Nah, ketika dia ngasih diskon kayak e-commerce rame. langsung tuh market naik kayak Coca-Cola coach. Jeder, maaf kalau nyebut nama merek. Tapi begitu udah biasa lagi tarif normal udah ngedrop lagi. Jadi seolah-olah kayaknya ini kok gua kayaknya ngebakarin duit mulu ya coach ya. Jadi trafficnya nggak naik sih coach. Mungkin dua itu aja coach. Ya, Terima kasih banyak coach. oke. Jangan ditutup dulu apa mic-nya gini Pak Ardi tentang negatif campaign. Pak Ardi udah kena negatif campaign belum? Sudah sih coach dulu waktu awal-awal buka. Nah ini sekarang malah mohon maaf kan ya boleh dibilang ekonomi lagi susah banget ya coach ya. Jadi pesaing-pesaing tuh alhamdulillah bukan saya sih ya. Pesaing-pesaing tuh jadi kayaknya tuh ketimbang memperbaiki produk dan sebagainya, gua hantem aja deh produk orang negatif campaign gitu loh. Dengan harapan ya lari ke dia gitu. Gitu sih coach. Enggak. Boleh real story-nya nggak? Kena negatif campaign-nya gimana? Saya kan memang masih agak sedikit semi tradisional ya coach ya, masih pakai WA dan sebagainya gitu loh. Nah, ya ya saya nggak tahu lah ini dari mana asalnya. Cuman ya bilang, kebetulan saya kan makanan kecil lah, seblak-seblak gitu coach gitu loh. Dibilang bahannya pakai pengawetnya banyak lah dan sebagainya gitu loh. Terus juga apa bilang bumbunya tuh nggak fresh lah dan sebagainya sehingga ya sedikit banyak pasti ngedrop sih coach. Mungkin kalau yang udah biasa Hmm. sih enggak. Tapi ya kalau yang Hmm. ya tapi kan kita nggak bisa ngarepin langganan lama terus kan coach ya. Nah, naik-naik Hmm. coach. Itu sih Hmm. coach yang sedang saya alami sekarang. Saya masih curiga gini Pak Ardi. Negatif campaign itu eh, menjadi menjadi alasan kita mengatakan wah ini banyak yang kabur. Saya lebih curiga jangan-jangan Pak Ardi kurang kegiatan dalam hal mencari pelanggan yang lebih banyak. Pak Ardi. Oke. Ya, Ini contoh ya Pak, ini contoh ya Pak. ya silakan Pak. Teman saya dikasih hotel yang busuk Pak. Di mana sebelumnya hotelnya ditanganin oleh Red Doors yang dijual sebagai tempat esek-esek, padahal di tempat dijual 200.000. Waktu diambil alih, kira-kira komentar netizen tuh apa ya pada saat lihat gambar 3D hotelnya bagus, begitu datang tiba-tiba cemong. Bathtubnya juga bercak-bercak, kemudian keramiknya pada meletek ke atas. Komplain nggak Pak? Komplain Pak. Oke, terus pertanyaannya, eh, kita jualannya bisa nggak ya tidak ditutup-tutupin? Jadi kita foto bercaknya. Oke, datanglah ke kamar kita yang penuh dengan bercak, yang keramiknya sudah pecah-pecah. Kan nggak mungkin, Pak. Iya, Betul, Pak Ardi? Betul ya, dong. ya, Jadi otomatis tetap dijualnya dengan kamar yang fotonya 3D. Betul. betul. Kenapa harus kita tetap menjual dengan kamar yang 3D bukan yang asli? Karena kalau kita jual kamar yang aslinya nggak bakal ada orang mau datang dong. Setuju Netizen Pak. tuh jahat, netizen tuh jahat-jahat, komplainnya habis-habisan. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita nanganin komplainnya? Jadi kalau di dunia digital marketing, di dunia sosmed, satu negatif campaign tutup dengan 50 positif campaign, Pak. Jadi kita juga harus punya dasar buat nyundul mereka turun ke bawah. Sehingga netizen tidak lihat. Dilakukan ini hari pertama, hari kedua, sampai 365 hari dalam satu tahun. Sehingga dari bulan ke bulan sudah mulai ketemu namanya anggaran buat benerin keramiknya. Ketemu anggaran buat kebersihan bercatnya. Ketemu anggaran biar bikin hotelnya wangi. Ketemu anggaran buat bayar gaji karyawan yang telat. Ketemu anggaran buat kasih owner untung yang setiap hari ngoceh dulu rugi. Paham nggak Pak? Paham Pak. Malah Jadi saya maksudnya jadi gini, jadi maksudnya ya, gini, negatif itu adalah challenge buat kita. Ambil dengan sikap positif. Jadi kita harus lebih keras lagi berjuang untuk tidak kena makan si negatif. Kita perbaikin habis-habisan.
Jadi kadang-kadang ya kalau saya bilang ya netizen-netizen yang omongannya nggak benar ini sebenarnya juga menjadi sebuah engagement yang luar biasa buat sosial medianya kita. Cuman apa yang harus kita sikapin, mana yang harus kita responsif, mana yang nggak perlu ditanggapin gitu loh. Tapi kita harus banyak menumpuk itu supaya komentarnya yang nggak enak itu tutup. Tapi kan ada kerjaan yang lain, mencari lagi pelanggan baru, calon-calon yang juga belum tahu gitu loh Pak Ardi. Kalau penduduk kita kayak Singapura yang cuma 4,5 juta, itu masalah. Indonesia ini 278 juta jiwa gitu loh. Jadi kalau menurut saya, kalau ada orang yang mau nyakitin Pak, bahasanya saya, ya kita usahain gimana caranya, tangkisannya seperti apa, tapi effort kita untuk dapetin calon prospek harus lebih tinggi. Jadi jangan kalah sama si negatif-negatif ini. Nah, buktinya kalau saya lihat Claremont langsung membalas, Pak, gitu kan sebetulnya. Itu kan rating Claremont malah 2 kali naik, Pak. Jadi kalau kita pernah dengar hits dikena gosip karena ada jat-jat tertentu yang membuat dia drop, dia bikin brand campaign yang sama, dia ganti merek, dia tetap hits, dan hits tetap merajai dunia di semprotan nyamuk untuk bisa mengalihkan si Baygon. Jadi ada nggak yang lebih murah dari hits? Dia tetap pakai iklan itu. Yang lebih murah, ada juga yang lebih uh, ada nggak yang lebih murah dari hits? Kayaknya ada nggak ya gitu kan sebenarnya. Jadi kadang-kadang justru kita harus menumpangin, memboncengin komentar-komentar negatif itu gitu. Tapi memang nggak gampang ya, karena kita bukan orang yang backgroundnya branding. Nah itu mesti belajar nanti bagaimana persona kita, brand kita pada saat diomongin orang justru jadi kekuatan kita gitu. Itu yang satu. Jadi sekali lagi ini masalah netizen-netizen negatif ini tetap akan ada Pak dimanapun juga. Cuma bagaimana kita menyikapinya, gimana kita sundul mereka ke bawah biar nggak muncul. Tetap akan ada orang yang tidak senang dan gimana caranya kita tetap terus mencari pelanggan-pelanggan baru yang setia dengan kita. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 tadi apa ya Pak Hafiz? Tentang ini Pak, promo diskon kalau dikasih Oke, naik, ya, betul. siap. Jadi yang nomor 1 cukup menjawab nggak Pak pertanyaan Bapak? Sangat menjawab, Coach. Terima kasih sekali. Jadi Siap, saya oke. malah jawabannya out of the box banget. Saya jadi Siap, tercerahkan, Coach. siap, Terima kasih. siap. Oke, yang nomor 2 tentang diskon. Kalau kita diskon omset naik, kalau kita nggak diskon omsetnya turun. Balik lagi sih Pak, kita harus paham sistematikanya diskon. Jadi makanan-makanan, produk apapun juga jasa yang didiskon itu biasanya karena memang kurang Pak, kurang omsetnya. Kalau boleh dibilang banyak orang yang kalau udah nggak diskon ya karena memang udah laku, udah rame gitu loh ceritanya. Nah, jadi kita harus tahu sistematika diskon. Contoh kalau kita bicara di fashion, itu diskon 10% pada saat sudah broken size. Diskon 30% pada saat seasonnya sudah lewat. Diskon 50% pada saat tahunnya sudah lewat. Diskon 70% pada saat stok yang sudah 5 tahun mau dijual kembali. Jadi ada sistemnya Pak, bukan sembarangan. Ayo kita sekarang aja dia 50%, omsetnya lagi kecil. Itu karena namanya nggak ada perencanaan. Tadi juga saya udah sharing practical bisnis kepada klien yang kalau kita bicara diskonlah yang HPP-nya paling rendah, bukan yang marginnya paling tipis gitu loh ceritanya. Misalnya saya jualan kue tiaw goreng, modal saya katakanlah 20.000, diskon 50.000, jualnya 34.000, ya habis dong, kira-kira gitu. Ya udah dinaikin dulu kata si Gojek, naikin 30%. Yang biasanya 34 jadi 47.000, orang kaget nggak jadi beli gitu loh ceritanya. Jadi yang didiskon sekali lagi yang HPP-nya paling kecil Bapak, itu yang jadi pemikat gitu loh, bahwa orang memang tertarik kalau lihat diskonnya 50-70%. Tapi balik lagi, jangan diskon yang marginnya paling tipis, diskonlah yang produknya paling murah. Contoh Sisi ya, kalau kita bicara jus alpukat, modalnya sekarang ya kira-kira 6.000 lah. Terus saya jualnya biasa 24.000. Kalau diskon 50% kan 12.000. Kalau modal saya 7.000 masih untung nggak? Untung tapi Masih untung. Ulang ya, jualan alpukat 24.000, modalnya 7.000.
Jadi kalau saya diskon dari 24.000 itu 50%, masih 12.000. Padahal modal kita 7.000 gitu loh ceritanya. Nah, sekali lagi yang didiskon itu kalau bahasa saya adalah decoy untuk orang datang dulu Pak ke tempat kita. Tapi kemampuan kita untuk bisa menangkap customer yang sudah masuk, gimana caranya upselling, cross-selling, down-selling, dan repetition supaya mereka bisa mau balik lagi, dan balik lagi. Nah, kalau dia balik lagi, apakah dia cari yang diskonan? Jawabannya enggak, karena dia sudah tahu kualitasnya kita. Jadi diskon itu sekali lagi Pak Ardi adalah biaya akuisisi buat dapetin pelanggan yang belum pernah. Paham Pak Ardi? Paham, Pak. Pak, masih menyinggung tentang promo, Pak, sedikit saja. Kalau misalkan kita eh, subsidi silang, itu Ya, kalau dalam bisnis F&B, boleh nggak sih, Pak, seterusnya gitu loh, nggak cuma di promo doang, Pak? contoh subsidi silangnya apa Pak? Misalkan saya katakanlah saya jual kentang goreng, modalnya 5.000, tapi saya jual 3.000 gitu loh. Ya, Nah, ya. tapi dengan harapan saya bisa dapat pemasukan dari yang lain, Pak. Seperti tadi Bapak bilang untuk narik traksi dulu, Pak. Kira-kira kalau begitu sustainable nggak, Pak ya? Kalau dilakukan seterusnya Enggak, atau cuman enggak, enggak. ya, Saya tetap menyarankan yang didiskon itu yang sekali lagi yang memang HPP-nya rendah. oke, oke, baik, Pak. Ka- Tercerahkan, Pak. Ya, kalau kalau kita subsidi silang terus-terusan nanti customer nungguin Pak. Baik, baik, oke. Ada satu restoran namanya Exosuki. Saya nggak tahu Anda masih tahu atau enggak, Sisi. Itu Tahu, Pak. Exosuki itu diskon makanan 50% selama hitungan saya itu 5 tahun. Begitu tahun ke-6 mereka kembali normal, tidak ada lagi yang mau datang ke sini. Karena kaget harganya. Ya, jadi sekali lagi kalau nggak paham tentang sistematika diskon, Anda belum. Sekali lagi ya, diskon itu untuk cari prospek baru, bukan untuk pelanggan lama gitu loh. Baik, baik. Oke, Baik, gitu dulu terima Pak. kasih banyak, Siap. Coach. Jelas Ya, sekali, Coach. Terima kasih, Coach. thank you Pak Adi. Ya, siap. Oke, thank you Coach Gendro dan Ya, Kak Aca atas pertanyaannya. Next ya. mungkin untuk pertanyaan berikutnya adalah ada Kak Luther Jonathan. Nah, Kak Luther boleh dipersilakan untuk on mic-nya. Oke, baik Kak Tracy. Sebelumnya jelas ya suara saya ya. Jelas bentar. Oke, iya halo siang Pak Gendro. Pak, saya Siap. mau nanya Pak. Nah, kalau misalkan kita lihat dari bisnis F&B sekarang kan kayak banyak yang marketing flow-nya itu diperbanyak atau disignifikankan secara media gitu kan Pak. Kayak misalkan TikTok gitu. Terus banyaklah yang berdalil-dalil kayak pakai review-review gitu-gitu kan Pak. Nah, tapi di satu sisi kan mau apapun kondisinya, pasti kita juga butuh branding nih Pak. Kayak location gitu, kayak kita harus bangun juga nih di sisi offline-nya gitu. Nah, saya mau nanya nih Pak, gimana sih respon Bapak terhadap usaha-usaha yang dilakukan di zaman sekarang nih Pak, yang kayak dia dapat brandingnya gitu, tapi dia selalu menggunakan cara-cara yang di media itu kayak agak blunder gitu kan Pak. Kayak sebenarnya tujuannya buat dia, tapi kayak ya emang dia kurang memperhatikan sisi lainnya. Nah, kalau misalkan dibandingkan sama cara-cara dulu kan, kalau dulu kan kayak kita punya bumbu rahasianya gitu kan. Biasanya kan ada pelang-pelang yang kayak kita punya rempah-rempah berapa biji di Indonesia gitu. Nah, kalau melihat yang sekarang itu, menurut Bapak bagaimana? Dan mungkin saya juga mau tahu ini Pak, kalau misalkan dilihat dari eh, peran gitu ya Pak ya, untuk kita bisa mengedepankan bisnis kita. Sekarang yang megang customer service saja harus punya keterampilan dalam menggunakan teknologi gitu ya Pak. Nah, tapi kadang juga gendut juga di gimana caranya kita harus membangun image marketing itu. Jadi kayak ada dua beban gitu. Nah, kalau menurut Bapak, sebenarnya kalau sekarang itu yang diperlukan itu lebih ke customer service atau kayak dari marketing itu sendiri? Mungkin sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, yang pertama, ya thank you. Yang pertama, Luther, kita menjawab bagaimana menghadapi campaign. Kita apakah perlu pakai campaign-campaign yang aneh, yang blunder segala macam, biar brand kita naik.
Jawaban saya tidak. Orang-orang yang bikin konten blunder supaya viralnya naik gitu ya, yang aneh-aneh, akhirnya Anda merusak brand Anda sendiri dan itu tidak sustain. Dan akhirnya Anda harus hit and run, bikin brand baru lagi, gemplang lagi, bikin brand baru lagi, gemplang lagi. Itu menurut saya balik lagi tidak amanah. Balik lagi ke tujuan utama. Kita mau jualan produk dan jasa itu demi menjawab beberapa hal keresahan masyarakat supaya waktu masyarakat merasa terbantu kan dengan produk jasa kita. Mereka akan ngomong kemana-mana dan terus produk kita terus merajai kemana-mana, masuk ke pasar mana-mana dan kita akhirnya dapat dampak namanya uang. Nah, cuman di masa-masa sekarang, mungkin sekarang karena semuanya serba instan, padahal di instan aja dianggapnya tidak instan. Gitu. Jadi kalau orang yang mau instan, setahu saya ya kita lihatlah dia tahan lama atau tidak. Tapi bukan berarti kita antipati terhadap kekuatan si digital itu sendiri. Karena saya sama Nico Julius, pelaku digital marketing, intinya adalah konten digital yang keren itu perlu dipikirin dengan matang dan perlu dengan kreativitas. Jadi kalau kita asal-asalan bikin gitu ya jalan telanjang aja Pak. Sepanjang jalan setiap hari Pak bikin konten Pak viral Pak menurut saya Pak. Ya tapi kan nggak bisa long lasting gitu loh untuk hal-hal seperti itu. Terus kalau kita mau lebih kreatif, aduh, kalau gitu jalan sambil ngumputin sampah gimana? Tapi jangan satu orang, 1.000 orang. Ngumpulin 1.000 orang ini gimana? Nah itu kan lebih susah. Nah biasanya yang lebih susah, lebih kreatif akan tahan lebih lama. Contohnya salah satu klien saya yang menangani brand namanya Maison. Itu sisi jalan kaki 5.000 orang Car Free Day di 5 kota 5.000 orang. Di mana jalannya miring. Terus habis minum Maison langsung lurus gitu loh ceritanya. Nah, kreativitas juga mahal gitu loh ceritanya. Tapi long lasting sampai hari ini orang tahu minum Maison itu buat orang yang sudah miring jadi seger lagi gitu loh ceritanya. Uh, Misalnya dari Wings Group, setengah mati dia mengangkat yang namanya yang ada manis-manisnya itu loh, gitu loh. Itu berapa biaya iklan untuk bisa masuk ke kepalanya manusia, gitu. Uh, uh, Odol, siapa yang tadi sikat gigi pakai odol? Odolnya udah nggak ada, tapi pasta gigi merek odol itu masih ada di kepala kita. Itu kan proses yang menyakitkan, gitu. Ya, proses yang panjang yang akan biaya, tapi lebih long lasting. Sekali lagi itu. Ya, jadi kalau kita ambil jalan pintas dengan cara-cara aneh gitu ya, saya akan bilang Anda akan sama juga kerja kerasnya buat nanti hal-hal yang lain gitu. Ya, itu yang pertama. Kedua, tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Ini jangka pendek di pikiran saya sekarang. Yang nomor 2 pertanyaannya lebih ke arah apa, Pak Lukas? Itu Pak, mungkin menyambung juga tadi Pak, iya saya setuju Pak kalau misalkan sekarang ide-ide yang keluar itu mind blowing, tapi blowingnya nggak tahu arahnya kemana gitu ya Pak, dan kadang tuh ngaruh juga ke kualitinya, jadi walaupun Ya, kuantitasnya banyak gitu ya Pak. Nah, ya, kalau yang satu lagi tuh Pak, lebih kayak eh divisinya gitu Pak, kayak lebih ke perannya kalau misalkan kita untuk membangun F&B itu, sekarang kan kalau bisnis itu harus serba bisa karena bisnis development itu kayak bisa melalui marketing. Marketing itu sekarang udah masif banget melalui digital. Nah, tapi kita nggak, kalau dulu kan emang harus yang mengedepankan yang namanya etika gitu ya Pak melalui customer service. Nah, kalau misalkan di sekarang itu sebenarnya iya, iya. Mana hat- duluan gitu ya? Mau customer service dulu atau mau apa dulu sebenarnya? Saya lihatnya gini, Pak Duta. Balik lagi ke konsep awal, budget kita berapa? Jadi kita mau bertandingnya sebesar apa, secepat apa, dan seterusnya. Balik lagi nanti bisnis plan. Jadi kalau kita jualan bakso gerobak modal 50 juta, mau buka 5 cabang, karena modal kita 1 M. Jadi kalau modal kita 1 M, buka cabang gerobak bakso 50 juta kali 5, 250 juta. Jadi kita nggak injury time gitu Pak Dokter. Di uang 1 M masih napas. Tapi kalau kita kira-kira modalnya cuma ada 200 juta dan buka 5, akhirnya kita pinjam uang 50 juta. Duitnya udah habis. Ini kayaknya harus berhasil. Nah, yang kayak gitu kadang-kadang injury time itu membuat kita jadi blunder. Jadi balik lagi ke konsep awal. Kita mau berapa cepat balik modalnya. Kita mau berapa lama bertahannya. Ini saya lagi di Surabaya di satu komplek namanya Sanantos.
sama Tor environmental. Jadi mereka sangat peduli dengan lingkungan. Mereka nggak cari uang lebih cepat karena memang background-nya mereka bukan jualan properti, background mereka jualan gas. Jadi kembali lagi seberapa banyak uang kita, seberapa sedikit modal kita. Jadi kembali saya nggak bisa menjawab pasti mana dulu lebih penting gitu loh sebenarnya. Tapi kalau sekarang kalau kita udah boncos dan kita harus mati-matian untuk bisa hidup omset bisa gede, ya dua Pak cara cari prospek sebanyak-banyaknya untuk datang ke kita dan memaintain semua customer yang sudah belanja sama kita. Dua-duanya harus digas gitu loh ceritanya. Karena kalau dua ini nggak dikerjain dulu, malah kita pikirin sistem, menurut saya ini salah prioritas. Mau bangun sistem itu perlu duit yang lebih banyak, sedangkan duit udah nggak ada, gitu loh. Tapi kalau orang kaya, Pak, belum ada omset gitu ya ceritanya, nggak apa-apa, duitnya banyak gitu ya. Buka dulu sistem, hire dulu orang, gaji yang proper gitu kan ceritanya. Ya balik lagi, ya kita punyanya berapa. Jadi kepala kecil pakai topi kecil, kepala besar pakai topi besar. Jawabannya gitu mungkin Pak, Rupert, sederhana. Baik, terima kasih atas jawaban lengkapnya nih, Pak. Kayak ini pesan buat Ya. semuanya juga, kita sebagai nonton di TikTok juga tahu nih, saya juga. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak Gendro sama yang. Siap, musisi. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.